sebenarnya kalau di Bangkalan atau di Madura itu saya agak bingung pakai bahasa apa. Saya itu biasanya kalau nggak Jawa pakai bahasa Inggris. Jadi kalau pakai bahasa Madura itu belum luwes saya, belum diajari sama Radullah sama Ranasih, belum diajari ini. Jadi agak bingung ini, pakai bahasa apa saya ini? Bahasa Arab. Nah, bahasa Arab nanti dikira malah berdoa amin amin tok ini kok. Malah repot, garangan-garangan nggak paham nanti. Aduh, alhamdulillah. Tapi luar biasa, ternyata banyak juga loh. Bahkan ada orang Blitar juga ya tadi ya. Masya Allah, layak. Wajah-wajahnya kayak, wajah-wajahnya kayak orang Blitar ya. Kalau ini wajahnya kayak bebek sinjai ini. Alhamdulillah, pokoknya malam hari ini kita semua niatnya ngarap berkah ke Syekhuna Muhammad Khalil. Saya nanti nggak begitu ngaji, sepenting hadir, nyenengin Loranasih aja saya ke sini. Jadi nanti wis kita solawatan. Danu nanti salam kerong bisa nggak itu? Kan bahasa Madura itu, iya kan? Artinya apa nggak tahu saya tapi. Alhamdulillah, Masya Allah, seneng, bahagia. Saya bisa ditakdir, bisa sowan ke keluarga besar Syekhuna Muhammad Khalil. Alhamdulillah, biasanya dulu waktu saya kecil itu ziarah ke Syekhuna, naik bis, Masya Allah. Nggak nyangka kalau akhirnya punya saudara, teman-teman dekat, sahabat, guru-guru seperti Loranasih, Loradullah, Ra Ismail, keluarga Syekhuna bisa sedekat ini, Masya Allah, alhamdulillah. Semoga benar-benar membawa keberkahan untuk diri saya dan keluarga saya. Dan khususnya semoga membawa keberkahan untuk Majelis Taklim Sabilul Taubah. Jadi malam hari ini memang sengaja saya tidak niat ngaji enggak, niat sowan. Niat sowan karena memang ya itu tadi bertahun-tahun setiap ketemu Loranasih kita nggak bisa bilang apa-apa. Beliau itu luar biasa, baik luar biasa. Jadi ada salah satu cerita tapi tidak bisa saya ceritakan di sini. Iya kan Loranasih. Ada cerita yang luar biasa tapi tidak bisa saya ceritakan di sini. Mboten napa-napa nggih. Jadi orang itu kalau masuk istana Lora, izin ini nggak apa-apa nanti biar dilihat Pak Prabowo nanti. Tapi waktu itu waktunya Pak Jokowi. Jadi, jenengan pernah nggak lihat di sosial media waktu Gus Ikdam itu di istana foto dengan siapa? Di dalam istana loh. Istana Merdeka saya foto dengan siapa? Ada video saya dulu salim dengan Pak Jokowi, ketemu kiai-kiai. Pernah lihat nggak di HP atau di mana? Pernah ya? Padahal ini tak kasih tahu, ini kehebatan, salah satu karomahnya, canggahnya Syekhuna Khalil ini. Salah satu karomahnya Loranasih ini. Jadi itu real, ini nggak ngapusi, nggak nipu ini. Jadi saya itu paling kecil di sana. Lah teman saya Loranasih, Lora gini gimana, karena banyak kiai-kiai. Itu setiap tanggal 1 Agustus. Akhirnya saya ngikut Loranasih. Lah saya ini nggak tahu, tiba-tiba nyampe hotel, pulang dari istana, kok banyak foto-foto saya di dalam istana. Saya kaget. Wong masuk istana itu loh, screeningnya itu 3 kali. Tas harus ditinggal, HP ditinggal, uang, korek ditinggal, bawa rokok nggak boleh. Yang boleh dibawa hanya lato-lato saja. Biar nggak sepaneng, kasih guyon Lora, mohon maaf Lora. Akhirnya bawa wes cuma pakai sarung ya wes gini tok, nggak bawa apa-apa. Jam tangan boleh jam tangan. Akhirnya masuk. Jadi jeber saja di luar nggak bisa masuk. Jadi saringannya itu 3 kali, dihisap 3 kali Lora. Kita dihisap 3 kali masuk istana itu. Ngobrol sama Lora. Akhirnya tiba-tiba saya nyampe hotel itu kok banyak foto-foto saya. Saya heran. Ketemu kedua kalinya Lora. Loh jenengan itu kok bisa moto-moto saya, jenengan apa bawa HP itu? Ya enggak Gus, saya enggak bawa HP. Ternyata Masya Allah beliau punya karomah. Kacamata beliau itu bisa untuk foto dan video. Jadi setiap semisal saya ngobrol sama siapa, Gus tenang aja cekrek, Gus tenang aja cekrek. Saya sungkem sama Pak Jokowi, itu padahal di depan istana. Masuk video sampai akhirnya viral di sosmed itu. Waduh,
Ini luar biasa ini. Padahal foto di situ nggak bisa. Dan itu berkali-kali saya dipoto beliau, Masya Allah. Makanya malam hari ini harus saya tebus ini kebaikan beliau. Ya Allah, luar biasa karomahnya. Nah, jadi karomahnya keturunannya Syekhuna Khalil itu pakai teknologi. Istimewa, istimewa. Ini nanti saya belum tahu ini ada keajaiban apa lagi nih dari Loranasih. Ini saya nggak tahu ini nanti. Tiba-tiba ada keajaiban, tiba-tiba ada bebek sinjai jalan ini malah kacau lagi ini. Tapi ya itu tadi, Masya Allah. Panjenengan semua itu beruntung. Hidup di Madura beruntung. Hidup di Bangkalan beruntung. Karena apa? Di sekitar panjenengan itu semuanya orang-orang luar biasa. Bangkalan ini mau orang itu bicara seperti apapun. Seluruh tokoh-tokoh yang ada di Jawa atau bahkan Indonesia itu sanad keilmuannya ya dari Bangkalan, dari Syekhuna Khalil. Loh, itu benar itu. Siapa saja yang hebat-hebat sebutkan, itu pasti memiliki sanad keilmuan dengan Syekhuna Khalil. Makanya Masya Allah luar biasa. Di sini sekarang saat ini dikelilingi pondok yang hebat-hebat, luar biasa besar-besarnya. Tokoh-tokoh keturunan beliau-beliau hebat-hebat luar biasa. Sampai lengkap, sampai bupati saja di sini santri. Bahkan tadi Loranasih cerita, sholawatan dzikir sebelum acara daerah itu masuk perda. Jadi perdanya Bangkalan itu ketika ada acara itu harus sholawatan, harus dzikir. Jadi sampai pemerintah daerahnya itu santri nyel di sini. Masya Allah. Tuh. Kenapa kok saya bilang beruntung? Ini sejalan dengan info dari pusat. Dari pusat itu langsung dari Al-Quran ini. Surat Al-An'am ini bukan pusatnya negara. Langsung. Loh, kenapa kok panjenengan itu beruntung? Karena secara tidak langsung ketika jenengan itu mungkin memiliki anak. Mau nyantri di Syekhuna Khalil. Nyantri di Nurul Khalil. Kemudian sudah besar. Pengen kuliah. Pengen apa di sini. Bahkan pengasuhnya, pembimbingnya semuanya mayoritas kalangan santri, rektornya dan sebagainya, ini kalangan santri. Ini luar biasa. Ini luar biasa, tidak semua daerah memiliki seperti ini, tidak semuanya. Apa info yang sejalan dari pusat itu apa? Apa yang sejalan dengan Al-Quran ini apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, "Famay yurid ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam." Orang itu kalau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dikehendaki mendapatkan petunjuk oleh Allah, orang itu akan diberi kelapangan dada, yasroh sadrahu lil Islam. Diberi kelapangan dada untuk memahami, mempelajari, untuk memeluk agama Islam. Lah di sini mulai mungkin PAUD, TK dan sebagainya. Ini hari-hari ketemunya Kiai Lora, Kiai Lora, Kiai Lora. Kan jarang toh. DJ kan hanya beberapa di sini. Yang pernah sowan ke saya itu. Iya, di sini kan hari-harinya kiai tok. Zaroh, orang zaroh itu wis pokoknya acaranya kiai tok. Sampai bahkan kampus itu yang punya kampus terbesar itu ya pesantren. Lah ini luar biasa. Ini berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki orang-orang Bangkalan ini mendapatkan petunjuk. Loh, orang mendapatkan petunjuk ini orang pilihan loh. Orang itu kalau tidak mendapatkan petunjuk, waduh sulit hidupnya. Semisal saya tadi dari Surabaya, ke sini tidak mendapatkan petunjuk. Mungkin nyampe sini bisa subuh saya. Mungkin dadak ning TPC, blonjo se, opo, engko kena garangan wati. Mungkin kalau saya nggak dikawal, nggak mendapatkan petunjuk, waduh saya turun di sana ini, waduh iso dicubiti mak-mak, bisa ternodai saya. Hancur ya. Gusikdam, wah ini. Tapi kalau orang itu mendapatkan petunjuk, diberi kemudahan. Mungkin mulai MI-nya atau SD-nya, di situ ada tokohnya, ada ulamanya. Mungkin mulai SMP, MTS-nya, mungkin mulai apa, bahkan sampai pendidikan kampusnya. Ini juga dibimbing oleh orang-orang yang benar-benar menguasai masalah agama. Dan alhamdulillah Islam. Nah tapi berbalik arah, ayat ini dilanjutkan oleh Allah. Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyqan haraja. Ketika seseorang itu kok dikehendaki menjadi orang yang sesat, ya sudah, hatinya akan sesak, akan sempit.
Jadi melihat orang-orang nyantri itu ya kayak aneh. Melihat orang nyantri itu kayak aneh. Melihat orang kenapa kuliah di Syekhona Khalil? Wah nggak keren. Mungkin apa harus ke kota, harus ke Surabaya, harus ke apa. Padahal di sini itu masalahnya bukan masalah keren nggak keren. Di mana kita itu bisa mencari tempat yang tempat itu berpotensi diridhoi oleh Allah. Berpotensi di situ ada hidayah, ada petunjuk. Nah kalau orang itu tidak dikehendaki menjadi orang yang baik, tidak mendapatkan petunjuk dari Allah. Di Al-Quran disebutkan, ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyqan haraja. Hatinya itu akan sempit, akan sesak. Jadi melihat orang duduk ngapling solawatan, kayak jenengan ngaplingnya kan mulai sore itu tadi. Mulai siang. Ya saya nggak tahu ini perjuangan memang pengen zikir, pengen solawatan atau pengen lihat orang ganteng, ya nggak tahu saya. Nggak tahu lah, ya semoga pengen ngaji lah, pengen ngaji. Ini sampai, oh ya Allah ini sampai apa kepalanya dikasih bandu gambar saya ini. Pantes dari tadi saya di mobil pusing lah itu untuk geleng-geleng ini wajah saya budrek ini. Masya Allah ini, bahkan itu ya Allah itu hati-hati yang kasih bandu ada lampunya nanti kesetrum itu kepalanya itu. Nah, orang kalau memang hatinya itu tidak dikehendaki menjadi orang baik, kan namanya su'adu fis sama, maka seakan-akan dia itu mau mendaki di langit, ya suatu hal yang tidak mungkin. Nah di Bangkalan ini tinggal kita itu mau atau tidak mendapatkan hidayah. Jenengan kira-kira mau nggak mendapatkan petunjuk? Nah kalau mau mengikuti apa yang didawahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran ini tadi, ya dekatlah dengan ulama, jalisil ulama. Jalisil ulama. Makanya Luqman Hakim mengatakan, jalisil ulama. Duduklah bersama ulama, wazahimhum bikrubataik. Ibaratnya dengkul itu kalau bahasa Jawanya apa dengkul itu? Lutut. Wazahimhum bikrubataik. Nah, lututmu ini tempelkan dengan ulama. Maksudnya ya dekati sedekat-dekatnya. Lah ketika kamu itu dekat dengan ulama, lututmu itu ibaratnya wis nempel kayak saya sama Lora Nasi sama Lora Dullah gini loh. Lah, ini Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghidupkan hati panjenengan dengan cahaya ilmunya para alim ulama. Hati kita yang gelap, kita itu yang mungkin diliputi kemaksiatan, rencana-rencana buruk, ini akan terang. Ya bunayya jalisul ulama wa zahimu birbataik. Fa innallaha azza wa jalla yu'il quluba binuril hikmah. Allah Subhanahu wa Ta'ala azza wa jalla ini akan menghidupkan hati panjenengan dengan cahaya ilmunya para alim ulama. Makanya di Madura ini pasti orangnya sukses kalau orang itu dekat dengan ulama. Pasti orang itu mengikuti apa dawuhnya ulama, sering derekne ulama, insya Allah hidupnya akan terjamin. Saya itu kalau ketemu di mana entah itu di Mekah atau apa, mayoritas yang sukses-sukses orang Madura itu orang yang benar-benar sama ulama itu ini loh, kelet banget itu loh, takziman wa ikromannya itu luar biasa. Ya semoga seluruh jamaah yang hadir ini, loh bener, saya itu kemana-mana loh, kalau ketemu orang Madura, entah itu juragan besi tua, juragan tembakau atau juragan apa, pasti orangnya itu sama ulama dan wah takziman wa ikroman. Tapi kalau orangnya itu sudah lahirnya di Madura, tapi kok garangan, aduh itu wis bahaya. Sama ulama nggak nurut atau apa, waduh sudah bisa diprediksi saldonya itu pasti nggak banyak itu. Saldo. Tapi kalau orangnya itu wah sama ulama itu, waduh jalisil ulama itu tadi, duduknya bersama ulama itu memang luar biasa. Taatnya terhadap ulama itu luar biasa, wah istimewa. Lah kampus Syekhona Khalil ini menjawab kebutuhan kita semua. Karena panjenengan kan pasti kelak itu memiliki anak dan keturunan. Kalau memang pengen anak dan keturunannya itu selamat, agar terus bertemu dengan ulama, gak usah kampus-kampus macam-macam yang harus kemana. Dari kampus Syekhona Khalil ini saya yakin akan tumbuh generasi-generasi subhanul yaum, rijal ghad. Pemuda hari ini, bahkan pemuda yang ada di Syekhona Khalil ini akan menjadi pemimpin-pemimpin masa depan. Ulama-ulama masa depan.
Loh, karena satu-satunya kampus yang tidak hanya mengajari ilmu tapi yo kena tinggi ngalap barokah. Kena iki apa bahasane? Bisa. Salah satu kampus yang tidak hanya untuk mencari ilmu tapi bisa juga untuk ngalap barokah. Ya ini kampus Syekhona Khalil. Loh ini luar biasa ini. Kalau yang lain-lain mungkin ini enggak banding-bandingkan tapi realita. Yang lain-lain mungkin itu tempat untuk mutolaah, mencari ilmu, mendalami ilmu saja. Tapi kalau di sini jenengan duduk saja, waduh ini sudah berkahnya luar biasa. Pengasuhnya yang babat yang dirikan langsung keturunannya Syekhona. Kemudian yang merintah, tadi Lurah Nasih cerita ke saya itu yang merintah itu ayahnya Kak Dullah Gus, Kiai Zubair itu yang merintah saya untuk beli tanah, untuk buat sekolahan, ini luar biasa. Makanya ini ya Allah ini penuh dengan berkah. Saya yakin akan muncul ulama-ulama masa depan yang berakhlakul karimah atau bahkan tokoh-tokoh pemimpin-pemimpin masa depan yang luar biasa dari kampus Syekhona Khalil ini. Amin Allahumma amin. Semoga seluruh jamaah yang hadir yang memiliki hajat segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Pertama, hidup di Bangkalan ini sesuai apa yang didakwakan oleh Allah. Ini adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Kenapa mendapatkan petunjuk? Ya karena itu tadi. Banyak orang mencari ilmu agama. Banyak orang berusaha memahami agama Islam. Bahkan mayoritas juga memeluk agama Islam. Itu kalau sejalan dengan apa yang didakwakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Keberuntungan yang nomor 2 kenapa? Diakui atau tidak, seseorang itu baik atau tidaknya itu tergantung siapa temannya. Lah kalau kampusnya itu jelas di sini. Bahkan tadi Bu Rektor itu waktu saya di mobil itu kan dengan tegas di sini itu apa tadi Lora yang saya sampaikan tadi. Mencegah tidak ada diskriminasi gender atau apa tadi. Wah luar biasa, artinya pokoknya di sini itu semuanya serba dijaga. Mulai pendidikan agamanya, syariatnya ini dipantau terus dengan beliau-beliau keluarga Syekhona Khalil ini dipantau terus. Dipantau terus, diarahkan terus. Akhirnya ini gimana tidak hanya sekedar kampus, tidak hanya sekedar mendapatkan ijazah, tapi gimana mahasiswa-mahasiswinya ini benar-benar juga santri atau hatinya itu kesantriannya itu benar-benar terjaga itu gimana lah. Makanya saya itu sangat bangga sekali bisa hadir di sini itu bangga yaitu ini wilayah santri, wilayah pesantren, wilayah ulama, bahkan juga tempat lahirnya ulama, hidupnya ulama juga di sini. Lah ini luar biasa. Makanya ayo kalau ingin selamat panjenengan semua itu ingin enggak punya anak atau pengen punya keturunan selamat, pengen enggak? Bahkan lebih selamat daripada jenengan, pengen enggak? Lah, kalau pengen selamat, temankan, kumpulkan dengan orang-orang yang baik. Dan ini sejalan dengan apa yang didakwakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Almar'u itu ala dini khalilihi. Seseorang itu tergantung agama temannya. Kalau agama temannya itu baik, semisal kampusnya di sini, kampusnya di Syekhona Khalil, di sini banyak orang berkopiah. Di sini ada alumni Syekhona Khalil yang hafal alfiyah, ada yang begitu paham fikih, ada yang begitu paham tauhid dan sebagainya. Lah, ketika kita kumpulkan anak cucu kita di kampus ini, secara tidak langsung itu ketularan baik. Tapi eman-eman ini apa ya? Sayang sekali kalau mungkin dulu TPQ-nya sudah baik, TPA-nya sudah baik atau madrasahnya sudah baik, kemudian malah dikeluarkan di daerah lain. Nah di sana ketemunya orang-orang yang atraksi, tiba-tiba tahu dunia malam, tiba-tiba tahu garangan. Kemudian dulu padahal waktu kecil pakai hijab itu istiqomah. Bahkan pakai hijab kerudung itu kalau di sini apa?
Hah? Kodung. Dulu waktu kecil itu pakai kodung. Meduro nyapa aku iso teko kene. Jadi dulu itu waktu kecil pakai kodung itu istiqomah karena diniyahnya, ngajinya itu ya di sini. SMP, SMA-nya di sini. Lah tiba-tiba orang tuanya bilang, "Sudah, ke sana saja." Lah ini tadi ternyata dapat temennya tidak baik. Akhirnya enggak istiqomah pakai kodong itu tadi. Tiba-tiba di sana itu malah auratnya kelihatan. Apa wi? Hesi. Ya, seksi dulu. Artinya gini, simpelnya gini. Dulu solehah karena keluar salah temannya jadi solehot. Nah, tapi kalau jenengan itu istiqomah, wah anak saya biar di situ. Anak saya ini biar mondok di situ, anak saya biar kuliah di situ. Mau nggak mau ketemunya Lora Nasi, ketemunya Ning, ketemunya siapa, ketemunya nanti ya zikir, ketemunya nanti ya sholawat, ketemunya ya majelis taklim. Ya mau nggak mau akan ketularan. Orang itu kalau berteman dengan orang yang jual minyak wangi pasti lama-lama juga akan ikut wangi. Lah sejalan dengan apa yang dawuhkan Rasulullah, almar'u ala dini khalili, seseorang itu tergantung agama temannya. Dulu nggak pernah jamaah, dulu garangan, tapi karena temannya itu jamaah lama-lama malu. Dulu nggak nutup aurat, tapi karena temannya itu nutup aurat, ya lama-lama nutup aurat. Tapi sebaliknya, kalau dulu itu malah istiqomah, pakai kodung itu tadi. Kemudian, ya wis kuwi lho pokoknya. Kemudian keluar kleru teman itu tadi, kenal garangan, atraksi. Itu bahaya, bahaya sekali. Kayak saya itu dulu waktu sebelum mondok itu saya itu sukanya otomotif, motor. Jadi hari-hari saya itu pikirannya ya peleng motor, knalpot, apalah hari-hari. Akhirnya saya dipaksa dipondokkan sama orang tua saya, dipaksa agar bertemu kiai-kiai, bertemu orang-orang yang baik-baik. Ya mau nggak mau. Mau nggak mau kita itu berusaha memahami kitab kuning. Walaupun awalnya juga nggak kerasan. Saya itu mondok ngaji itu mendapatkan hidayah itu baru 3 tahun Lora. Jadi setahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Ini masih pikiran saya itu rumah. Naik motor, balapan apalah gak jelas. Gimana jual tanah orang tua saya tak belikan motor. Wes pokoknya rencana buruk kabeh. Tapi karena itu tadi 3 tahun mau nggak mau bertemunya orang baik. Jamaah, mutolaah, murojaah. Mau nggak mau akhirnya tiba-tiba tahun terakhir sebelum saya mau boyong itu tiba-tiba mendapatkan hidayah. Wah saya ini anaknya siapa, saya ini cucunya siapa, saya ini harus gimana. Lah ini akhirnya saya berusaha mondok ke pondok yang salaf itu. Akhirnya ya sampai detik ini. Ya agak lumayan lah manfaat untuk garangan-garangan lah. Walaupun gak sealim Lora Ismail. Ya tapi kan lumayan wis mah jelas gitu loh. Daripada dulu kalau saya lanjutkan waduh. Dan saya kan wajahnya lumayan bisa menghabisi banyak wanita ini. Loh mak-mak malah keplok-keplok ini piye iki. Lu malah keplok-keplok ini piye tuh iki. Lah iya. Makanya Rasulullah mengatakan falyandur ahadukum mayukhallil. Kamu itu ketika ingin selamat, lihatlah. Lihatlah siapa temanmu, carilah teman yang baik, seperti itu. Makanya Syekh Az-Zarnuji di dalam kitab Ta'limul Muta'alim, ketika kita itu belajar Ta'limul Muta'alim itu kan disebutkan anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa innal qarina bil muqarini yaktadi. Jika ingin tahu tentang seseorang, janganlah kamu itu tanya dengannya. Tanya orang tersebut, jangan. Kalau kamu itu ingin tahu siapa seseorang tersebut itu, lihatlah. Lihatlah, tanyalah. Lihatlah siapa temannya orang tersebut. Karena sesungguhnya seseorang itu mengikuti pada siapa yang menjadi temannya. Orang itu mengikuti siapa yang menjadi temannya. Lah orang kalau sudah punya anak, kok kuliahnya di Syekhona Khalil. Kuliahnya di mana Syekhona Khalil? Wah Masya Allah, mesti dikira orang soleh. Mesti dikira orang soleh, dikira orang baik. Bener gak? Bener, padahal di sini itu sebenarnya sama saja. Kowah. Tapi kalau dia itu sudah masuk di sini,
Orang lain di mana-mana itu ngiranya orang baik. Waduh, Masya Allah, wow, di Bangkalan, wow, kampusnya Syekhuna Khalil. Grade kita itu jadi naik. Lah itu. Maka dari itu ini poin keberuntungan yang nomor 2 bagi panjenengan semua. Dan Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab Hikam itu juga mengatakan la tashab man la yunhiduka haluhu wa la yadulluka 'ala Allahi maqaluhu. Kamu itu kalau ingin selamat jangan pernah berteman dengan seseorang yang ucapannya, tingkahnya tidak menggerakkan hati panjenengan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah mencari teman seperti itu di mana? Ya ini tadi, di kampus yang kampusnya didirikan oleh ulama, yang diasuh oleh ulama, yang lingkungannya ini jadi juga dipenuhi dengan lingkungan santri. Lah ini. Maka dari itu insya Allah seluruh mahasiswa-mahasiswi Syekhuna Khalil saya yakin selamat dunia akhirat. Beruntung dunia akhirat. Apalagi fenomena saat ini mengerikan. Saya itu kalau lihat fenomena saat ini, gitu, di mana-mana apa ricuh. Ya wes itu demo lah apalah, adu domba lah. Di sosial media ini kan penuh toh, bahkan ulama loh sekarang diadu domba. Saya ini loh ketemu Lora Nasi, ketemu Lora Ismail, ketemu Lora Dullah. Baik-baik saja. Tapi karena orang jahil bisa jadi loh diadu domba. Bisa jadi di sosial media sekarang, iya kan? Ulama-ulama kita, tokoh-tokoh kita, pejabat antar pejabat diadu domba. Masya Allah, luar biasa, mengerikan. Mengerikan. Lah kita semua ini harus belajar dengan fenomena seperti ini gimana? Lah saya itu langsung ingat nasihatnya ulama yang luar biasa yang terkenal nasihatnya kepada putra-putranya. Jadi dulu itu ada orang soleh terkenal nasihatnya kepada putra-putranya. Bahkan namanya itu sampai diabadikan di Al-Quran. Makanya ada surat Luqman itu loh. Nah, Luqman Hakim itu menasihati putranya seperti ini. Dan ini sesuai dengan keadaan saat ini. Ya bunaya, wahai anak-anakku. Inna dunya bahrun amikun. Sesungguhnya dunia ini seperti lautan yang sangat dalam. Qad gharaqa fiha nasun katsirun. Banyak orang yang tenggelam di dunia ini. Jadi oleh Luqman Hakim ketika nasihati putranya itu dunia ini diibaratkan inilah. Lautan Suramadu inilah. Tasik apa? Pusing aku. Ya nanti itu gak paham mau. Nanti tak belajar itu. Jadi oleh Luqman Hakim ketika nasihati putranya itu diibaratkan dunia ini kayak lautan yang sangat dalam. Qad gharaqa fiha nasun katsirun. Banyak orang yang jatuh di situ. Dan ternyata sekarang benar, iya kan? Kadang orang belum jadi apa-apa berdoa pengen jadi apa-apa. Ketika sudah menjadi apa-apa tidak kuat keimanannya akhirnya terlena. Ada orang berdoa ingin jadi ini. Ketika dijadikan oleh Allah gak kuat keimanannya. Akhirnya terlena lagi. Ada orang gak jadi apa-apa, tapi keimanannya juga rendah. Akhirnya hari-harinya mungkin adu domba, pendidikannya mungkin rendah atau gimana. Hari-harinya bikin hasut, bikin apa. Lah ini, banyak orang yang terjerumus di dunia ini. Lah, kata Luqman Hakim kepada putra-putranya, agar anak cucunya ini tadi tidak terlena atau tidak jatuh ke lautan yang dalam itu tadi. Apa resepnya? Faltakun safinatuka fiha taqwallah. Orang tersebut harus memiliki kapal. Ya kayak kapal untuk menyeberangi Surabaya, Madura itu loh. Agar kamu itu selamat dari dunia ini, faltakun safinatuka fiha taqwallah. Kamu harus memiliki safinah. Safinahnya itu apa? Taqwallah. Taqwallah. Lah untuk membentuk ketakwaan itu gimana? Ya kuncinya lagi-lagi kembali ke ulama. Makanya mau kamu itu sudah menjadi pejabat atau apapun. Mendengarkan apa yang didaukan oleh ulama itu wajib. Siapa saja mau kamu petani, peternak, pedagang apapun. Kamu harus kembali ke ulama. Karena yang tahu keilmuan yang benar. Yang tahu ajaran Rasulullah, yang mewarisi ilmunya Rasulullah, ya ulama.
Lah untuk membentuk ketakwaan itu gimana? Ya dekat dengan ulama itu tadi. Lah saat ini orang kalau sudah populer, orang kalau sudah tinggi, kadang malah jauh sama ulama. Takut dilarang, takut dikit-dikit haram, takut dikit-dikit apa. Lah akhirnya jadi liar. Lah ketika sudah liar, akhirnya chaos. Adu domba di mana-mana, bullying di mana-mana. Masya Allah, luar biasa. Sekarang kan mulai berani, orang itu menghina ulama di sosial media kan mulai berani kan. Kalau yang dihina masih muda kayak saya ini kan apa, ini nggak masalah. Tapi sekarang kan yang sepuh itu dihina, iya kan. Dibully sekarang ini. Lah ini bahaya. Ini bahaya. Ini awal dari kejerumusan kita di dunia ini. Lah ini jangan sampai. Nah, makanya kita harus memiliki safinah. Safinah yang pertama adalah takwa Allah. Ketika seseorang itu sudah memiliki takwa Allah, dia berarti memiliki kapal untuk mengarungi bahtera kehidupan yang sangat bahaya ini tadi. Takwa itu apa? Takwa itu ketika dijelaskan di dalam kitab Al-Mabadi'ul Falahiyah. Ketika diperinci, tak di situ maknanya tawadhu, andap asor. Andap asor, tahu andap asor jenengan? Tawadhu itu kalau di Madura apa tawadhu itu? Andap asor itu tadi. Lah yang bisa membentuk ketawaduan itu di mana? Ya pondok pesantren, ulama kan? Nah, makanya sekarang itu kan kesenjangan sosial ini. Hari ini itu banyak chaos di mana-mana, banyak orang berani. Karena tawadhunya sudah hilang, bener nggak? Tawaduknya sudah hilang. Tapi kalau orang itu tawaduknya terjaga, man tawaddu'a lillah rafa'ahullah. Orang itu kalau tawaduk dia akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah sekarang orang kaya dikit sudah sombong, tinggi dikit sudah sombong dan sebagainya. Lah ini makanya jawabannya ya ini, kampus Syekhona Khalil ini akan mendidik orang yang cerdas, pinter tapi gimana tetap tawaduk. Lah itu. Ini tak itu maknanya tawadhu kalau di dalam kitab Al-Mabadi'ul Falahiyah. Nah setelah tak, hurufnya takwa itu apa? Qaf. Qaf itu bimakna qanaah. Qanaah itu menerima takdirnya Allah dengan baik. Orang itu kalau qanaah insya Allah tidak mudah mengukur kenikmatannya sendiri dengan kenikmatan orang lain. Nahnu qasamna bainahum ma'isatahum fil hayatid dunya. Dia sudah paham bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu jatahnya orang itu masing-masing. Oh Lora Nasi jatahnya ini, oh Lora Dullah jatahnya ini, Lora Ismail jatahnya ini, oh Ikdam jatahnya ini. Oh yang ini jatahnya ini, oh ini jadi ini. Lah itu qanaah. Lah yang bisa mendidik orang sampai memiliki jiwa yang qanaah, benar-benar qanaah yaitu pesantren. Ya termasuk pesantren ini di Bangkalan ini. Makanya kayak teman-teman saya yang garangan itu kalau ke pondoknya Lora Abdullah, ke Nurul Khalil, heran semua itu. Tidur kan pececeran ya santri ya. Ada tidur di aula di mana. Gus ini kok bisa tidur ini? Didik apa adanya, qanaah. Lah hari ini chaos di negara ini karena orang itu enggak qanaah. Sudah punya ini, kurang punya ini. Nggih napa mboten? Sudah punya ini, kurang lagi ini, enggak menerima. Dia itu bagiannya ini gak terima dengan yang itu. Wah akhirnya chaos, korupsi di mana-mana. Naudzubillah min dalik. Lah ketika sudah qanaah, hurufnya setelah qaf apa? Wawu. Wawu itu maknanya apa? Waroun. Orang itu kalau wirai dia itu akan berhati-hati dengan sesuatu yang makruh ataupun yang haram. Lah ini yang menjelaskan seperti ini di mana? Agar kita itu menjadi orang yang tidak geragas, tidak rakus, sesuatu tidak asal dimakan, itu gimana? Ya di pesantren. Oh ini enggak baik, oh ini bukan hak kita, ini bukan kewenangan kita. Lah ini ya di sini, waroun. Setelah wawu, takwa, hurufnya ya itu maknanya yakin. Yakin, mantep. Nah ini orang Madura banget ini. Saya ketemu di mana-mana orang Madura sampai ke Mekah sampai kemana pokoknya mantep. Wis yakin kayak Lora Abdullah ini kalau ke rumah saya wis pokoknya mantep, wis pokoknya mantep. Nanti saya langsung pulang, mantep pokoknya yakin. Lah ini
Lah, yang mendidik mulai tak tawadhu, qaf qanaah, wawu wirai, yakin, mantep itu tadi. Ini siapa? Ya ulama, ya pesantren. Maka dari itu insya Allah kampus Syekhona Muhammad Khalil ini adalah jawaban bagi seluruh rakyat Madura, seluruh rakyat Indonesia. Bahkan bisa menjadi percontohan kampus yang tidak lepas oleh para ulama. Kampus yang tidak lepas dengan para masyayikh. Insya Allah akan menyelamatkan generasi bangsa, insya Allah akan menyelamatkan generasi muda, dan insya Allah akan memunculkan generasi-generasi penerus bangsa yang berakhlakul karimah. Amin Allahumma amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, jadi itu tadi. Yang pertama, agar selamat dari dunia ini, faltakun safinatuka fiha taqwallah. Kamu harus memiliki safinah atau kapal untuk mengarungi bahtera kehidupan ini yang namanya taqwallah. Takwa perinciannya seperti itu tadi. Tawadhu, qanaah, wirai, yakin. Bahwasanya kebaikan yang kamu perjuangkan pasti akan kembali kepada dirimu dan pasti akan membawa keberkahan untuk dirimu. Terus ketika sudah punya kapal, apa cukup Gus untuk mengarungi bahtera kehidupan yang bahaya seperti ini? Belum cukup kapal saja. Orang berlayar itu pasti punya bekal, bener enggak? Jangan berlayar jadi nelayan enggak bawa bekal, potensi mati, resiko. Lah bekalnya apa untuk mengarungi bahtera kehidupan ini? Wa hasbuha imanan billah. Bekalnya adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah apa yang bisa memupuk keimanan di dalam hati kita? Ya ini tadi. Berkumpul dengan orang yang baik, belajar dengan orang yang baik, belajar dengan orang yang sanad keilmuannya jelas. Sekarang kan banyak, kita mau belajar apapun sanad keilmuannya asal-asalan kan banyak sekali. Nah ini yang bisa mempertahankan keimanan kita itu. Berkumpul dengan orang yang baik, sanad keilmuannya jelas, ilmunya juga jelas, mondoknya di mana jelas. Lah ini istimewa. Mayoritas hasil keos, masalah-masalah ini yang ada ini, yaitu karena keimanannya nggak kuat. Akhirnya dikit-dikit, bahkan ini pernah ada di Jawa Timur ini loh. Pacarnya dimutilasi, ada toh? Nah, bahaya itu dimutilasi. Sampai berapa potong, ini kan keimanannya nggak kuat. Pacaran itu sudah haram, apalagi malah dimutilasi pisan. Tambah dosa, tambah kufur itu. Membunuh itu, karena keimanannya nggak kuat. Iya, keimanannya nggak kuat. Lah gimana menjaga keimanan itu tadi? Ya ini, carilah kita tempat-tempat, circle yang baik. Gimana kamu bisa diwarnai oleh kebaikan? Nah jawabannya ya kampus Syekhona Muhammad Khalil ini. Lah, ketika orang itu sudah memiliki kapal, memiliki bekal, apa sudah cukup? Kata Luqman Hakim, orang itu juga harus butuh layar. Karena kapal itu tidak akan bisa belok kalau tidak ada layar yang jelas. Layarnya kapal itu apa? Wasirauha at-tawakkal 'alallah. Pasrah terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah siapa yang mampu mengajarkan kita pasrah? Ya para tokoh-tokoh, para ulama-ulama ini, para kiai-kiai ini. Kita diajak untuk mujahadah, diajak untuk istighosah, diajak untuk bertawakal kepada Allah, pasrah.
Wah gensetnya, wah gensetnya ya. Wah gensetnya, waduh mati. Gimana ini Pak Ganden ini? Pak Ganden pasti keringetan ini Pak Ganden. Yang punya sound kan namanya Pak Ganden. Kok ada orang namanya Ganden? Alhamdulillah, sudah dengar? Dengar belum? Sudah, yang depan sudah bunyi? Sudah, lagi. Mungkin ya disuruh ngerokok itu tadi. Lah saya takut sama lora nasi ini. Nunggu perintah kita itu. Kita juga juragan tembakau. Sudah bisa? Dengar? Yang depan Pak Ganden, sudah? Nyala, terus? Sudah? Oh nggih, alhamdulillah. Ya jadi seperti itu tadi, runtutannya seperti itu. Jadi orang yang ngaji, pesantren, kuliah di tempatnya ulama itu berarti orang yang mendapatkan petunjuk itu tadi. Famay yurid ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam itu tadi. Secara apa yang didhawuhkan Rasulullah, dia selamat karena memiliki teman yang baik itu tadi. Nah, terus kemudian ketika kita belajar dari apa yang didhawuhkan oleh ulama-ulama, ya itu tadi. Dia insya Allah akan selamat mengarungi bahtera kehidupan yang super membahayakan seperti fenomena saat ini. Maka dari itu Masya Allah, kalau ingin selamat tempatkanlah di tempat yang penuh dengan barokah ini. Mungkin diselingi nanyai jamaah dulu ini. Nanyai jamaah ini loh. Ini dari mana saja ini? Maksudnya yang paling jauh kan ini Bangkalan. Belega. Belgia itu Belega kan? Ada Belgia. Mana? Mending kita tanya jawab yang ngaji sudah sering di YouTube banyak. Belega. Terus Pamekasan ada? Surabaya? Anak yang kampusnya di sini aja. Yang kuliah di sini mana? Yang kuliah di sini. Yang kuliah di sini yang rumahnya bukan Bangkalan. Kuliah di sini tapi rumahnya bukan Bangkalan. Apa-apa Mekasan apa Sumenep ada enggak? Sumenep. Apa itu Ji, Pak Uji? Perempuan dulu apa laki-laki dulu? Saya itu ngaji di Madura grogi karena nggak bisa bahasa Madura, belum kulina. Belum kulina. Mini. Oh bini. Yang dari Sumenep ada nggak? Ayo tanya mikir di. Lah kok tau juga ngerti no. Kalau. Mik, kasih mik, Ci. Yang rumahnya Sumenep, tanya Itu loh yang putih-putih itu loh, Ci. Terus, Ci. Santai ya Lora ini ya. Ngerokok boleh toh Lora? Boleh nggih Lora. Wah, jenengan halal. Oh, modelmu koyo MUI ya, halal. halal. Ya haj. Yallah. Lamongan. Coba yang mahasiswa dulu itu loh, mahasiswi. Ada ya? Sumenep. Mana? Pamekasan apa Sumenep? Balikpapan. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Mana orangnya? Mana? Kok nggak kelihatan? Agak dikit. Lah gitu ya. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Nama saya Husni, mahasiswa Insya. Sekarang sebentar lagi wisuda. Oh, sebentar. Kuliah. Saya berasal dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Masya Allah. Asli kelahiran Balikpapan? Ya, kelahiran Balikpapan tapi emang asli
Loh, orang tua sekarang di mana? Orang tua di Balikpapan. Merantaunya udah dari dulu, dari kecil. Oh, dari kecil. Ya, Terus mondok di sini. ya mondok di Syekhona Holil. Berarti mulai tahun berapa? Mondoknya dari tahun 2018. Wah, luar biasa. Berarti sudah Kurang 7 lebih 8 tahun. 8 tahun ya Ya, sampai kuliah. Terus rencana nanti balik ke Balikpapan atau rencana habis lulus kuliah, lulus mondok mau kembali ke Balikpapan. lulus mondok balik ke Balikpapan? Oh, enggak cari suami orang Madura? Jadi dulu mondok di sini gimana ceritanya? Maksudnya kehendak sendiri apa disuruh orang tua? Kehendak orang tua. Oh, kehendak orang tua tapi akhirnya kerasan. Iya. Gimana kuliah di sini? Apa yang dibanggakan bisa kuliah di sini? Coba diceritakan. Mbak siapa namanya tadi? Mbak Hosni. Husni. Iya. Jurusan apa jurusannya? Jurusan Hukum Pidana Islam. Wah, ngori. Lah iku nek bojone lho, kalau suaminya macem-macem bisa dipidanakne iki. Selesai musuh Husni iki. Ngeri, bahaya. Golek liyane, cari yang lain aja, bahaya ini. Lah kamu potensi-potensi dipidanakan kamu itu. Garangan-garangan kayak ngene iki. Bahaya. Iya. Kamu kenapa kok ngambil itu, hukum pidana itu? Karena kalau mau mengambil jurusan bahasa Arab, kalau menurut saya itu di pondok sudah bisa belajar bahasa Arab. Woi, tepuk tangan buat Mbak Husni. Ya, semoga nanti di rumah menjadi bunyai lah. Amin. Bunyai. Kriteria suami yang seperti apa toh kamu? Pengennya cari yang kayak apa? Yang Gus kayak jenengan. Beh, lah ini agak langka, dikeluarkan 100 tahun sekali. Aduh. Alhamdulillah, ya udah. Mau ditanya apa lagi? Saya takut dipidanakan malah. Ditanya apa lagi ini? Wes alhamdulillah. Artinya yang di sini tuh lah ini. Jangan sampai orang Madura ini malah nggak yakin dengan kampus ini. Ini orang Kalimantan Timur loh. Kalimantan Timur aja kuliahnya di sini, masya Allah luar biasa. Dan bahasa Arabnya sudah didapatkan di pesantren. Sekarang kuliah ngambil jurusan yang lain. Wah, luar biasa. Ya, apa suruh apa ya? Proklamasi. Kan habis Agustusan ini. Jangan nggak usah. Coba sampaikan untuk kampus ini apa doanya untuk kampus ini. Doakan Mbak Husni, doakan kampusnya agar gimana. Semoga kampus Insya semakin berkembang ke depannya, melahirkan generasi-generasi yang berakhlakul karimah. Amin. Oke, mungkin itu saja. Ini dapat rezeki dari ini Radullah ngasih rezeki. Dari Radullah ini ada 500.000, dari saya 1 juta. Wah, ya. Lah ini tak nambahi dari Loranasi juga nambahi. Mintakan jiper yang saya 1 juta. Dari Loranasi tak ambilkan, ini ngasih banyak tapi tak ambilkan 500. Berarti karena rumahnya jauh, dapat 2 juta. Tapi jangan lupa syukuran sama temennya nanti. Sama kaos Harlah Syekhona. Harlah kampus Syekhona. Sama nasinya Radullah. Cuma kaos, ya. Jadi jangan lupa temennya diajak makan-makan nanti. Saya seneng kalau ngasih uang santri itu seneng, biar anak saya mau mondok juga nanti. Oke, dapat 2 juta. Hah? Aduh. Coba. Oh dari kampus, nggih siap lora.
Nggih. Mic-nya diminta lagi. Kita ganti ke yang laki-laki ini loh, seru-seru kita. Garangan banyak ini. Saya suka, bener-bener suka saya sama Madura. Madura sama Kiai dan waduh. Ini yang dari, maksudnya yang Madura tapi jauh gitu loh, Sumenep apa Pamekasan. Coba, saya pengen lihat bahasa Madura gitu loh. Belakang. Pundi niki, Gus? Bangladesh. Wah, Pak Bupati juga mau ngasih, sodako. Siap Pak Bupati, siap nampung saya. Weh, cair. Kang pundi niki? Sumenep golekno Sumenep Ji. Sumenep pundi? Oh nggih, makasih Pak Bupati. Sumenep mana? Sampang wonten niki. Sampang. Nggih. Mana loh? Niki. Lah ini berdiri coba. Salam perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Muhammad Soleh. Muhammad Soleh. Iya. Dari mana? Dari Sampang, Gus. Berangkat dari rumah apa kuliah di sini apa mondok di sini? Cuma main, Gus. Oh main. Sini Sampang berapa jam? 1 jam, Gus. 1 jam. Iya. Mas Soleh sama siapa ini tadi? Banyak rombongan, Gus. Naik apa? Sepeda. 10 ada? 10 orang? 8? 6 orang. Gimana ceritanya kok bisa berangkat ke sini tadi? Lihat brosur di TikTok itu, Gus. Oh TikTok. Iya. Ini berarti pertama kali ketemu saya. Pertama kali, Gus. Kenapa kok ingin ngaji sama saya? Kenapa ini? Gimana ceritanya? Ngefan aja, Gus. Loh, saya ini kan bahasa Jawa seringnya. Apa paham? Paham. Loh, Mas Soleh kok paham bahasa Jawa? Kelahiran mana? Madura, Gus. Madura. Sudah menikah? Udah, tapi udah nggak punya sekarang, Gus. Udah, Gus. Lah kemana istrinya? Meninggal, Gus. Oh innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Namanya siapa? Sofia. Lahal Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Kok malah aman. Sini baca Fatihah situ aman. Itu sudah meninggalnya lama? 2 tahun. 2 tahun. Kenapa kok meninggal? Covid? Hah? Sakit. Oh sakit. Iya dong. Putranya berapa Mas Soleh? 2, Gus. Saya dipanggil dok. Iya dok. Dikira konsultasi sama dokter. 2, Gus. 2. Iya. Kelas berapa saja? Masih TK, Gus. TK. Yang besar SD. TK. TK semua. Iya, yang kecil masih 2 tahun, Gus. Lah terus nggak dicarikan ibu lagi? Belum nemu, Gus. Lah nyarinya yang gimana? Nyarinya, pengennya. Tak carikan aja. Asal perempuan, Gus. Asal perempuan dan punya lubang. Iya. Oh enak ini Pak Soleh ini. Iya. Ya semoga nanti berkah Amin, dari pengajian malam hari ini dapat istri yang solehah. Solehot. Alhamdulillah luar biasa. Ini seneng bisa hadir. Nyampe sini jam berapa tadi? Habis Isa. Oh habis Isa. Habis ini pulang lagi ke Sampang ya? Iya, Gus. Biasanya mengikuti saya lewat apa? TV apa-apa itu? TikTok. Oh TikTok. YouTube.
Kamu di rumah apa Mas Soleh kegiatannya? Ngarit. Wirawasta pedagang Gus, pedagang Gus. Pedagang apa? Baju, celana gitu Gus. Fashion. Fashion. Oh, fashion. Ya Gus. Fashion. Konveksi. Iya Gus. Baju, celana, dalam. Celana Coba. Bali Gus. Coba nganu, solawatan bisa nggak Mas Soleh? Gak enak suaranya Gus. Apa ya? Ya solawatan lah. Coba apa yang bisanya apa solawatan? Selawat Naria Gus. Iya bagus itu. Saat Naria, iya coba, ya yuk coba. Ayo Pak Soleh, Sampang. Allahumma sholli Solatan. kamilatan wa sallim salaman Taman ala Sayyidina Muhammadin Nilladhi wa talu bihil uqadu wa tanfariju bihil uqadu bil kurabu. Terus batu Watuqda bihil hawaiju Watunalu bihir ibu wa husnul hawatimi wa yustasqal ghamamu biwajihil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin wa nafasim biadadi kulli ma'lumillah. Kamu ngantuk toh? Enggak Gus. Oh enggak. Doain Nggih. Gus. Itu baca setiap habis sholat baca 11 kali. Insya Allah nanti kaya raya. Amin. Ini beneran itu sholat nariyah itu. Tapi ya kerja. Ya dike, ya wirid, ya kerja. Ya baca 11 kali. Kakek saya amaliyahnya salah satunya itu. Sholat nariyah itu. Nah insya Allah nanti barokah lah. Umurnya barokah, rezekinya barokah. Amin. Ya ini ada dari kampus dari kampus Syekhuna Muhammad Khalil, dari Pak Bupati juga ada. Ini mau minta uang berapa? Berapa? Menerima saja Gus. Wah, ini loh istimewa. Tadi calon istri sudah penting wanita Gus. Ditanya minta uang berapa? Menerima saja ya Allah. Konaah banget ini. Kamu pernah mondok loh Mas Soleh? Pernah Gus. Loh ini loh. Bener kan kayak ngajinya tadi. Orang kalau pernah mondok, pernah nyantri ya seperti ini. Tawaduknya ada, konaahnya ada. Nah ini luar biasa, tepuk tangan buat Mas Soleh. Makanya istri loh mintanya nggak aneh-aneh. Ditawari uang, menerimanya saja. Wis luar biasa. Tak kasih, titip. Untuk jenengan dikasih 1 juta. Ini ada dari Loradullah, Loranasi, dari Pak Bupati, dari kampus ini juga ada. Buat jenengan 1 juta, buat anak jenengan 2 itu nanti kasih 1 juta 1 juta. Kasihan anaknya kecil, nggih. Kecil. Ji loro telu papat. Nggih. Cair. Oh masih banyak. Kita juragan tembakau. Ah, 2 juta.
3 juta. Izin. Ada kaos ulang tahun kampus Syekhuna Muhammad Khalil. Luar biasa. Doakan untuk kampus ini, doanya apa Mas Soleh? Doakan. Semoga kedepannya tambah maju, berkah. Sebutkan dong. Semoga kampus Syekhuna Muhammad Khalil. Semoga kampus Syekhona Muhammad Khalil kedepannya semakin berkembang. Terus. Sesuai dengan harapan umat. Wah, luar biasa. Anu pendidikan terakhir apa Mas Soleh jenengan? Paket Gus. Paket, kejar paket. Oh, iya. Siap. Semoga konveksinya maju Mas Soleh. Amin. Dapat istri yang terbaik. Kabar-kabar nanti kalau sudah menikah. Siapa tahu saya bisa hadir pernikahan Mas Soleh. Gitu nggih, mohon maaf nggih. Salam ke anak-anaknya. Gus. Ini kalau ditinggal seperti ini anaknya sama siapa? Sama mbahnya Gus. Oh, terus ayahnya cari istri itu. Wah. Oke, siap. Sowan-sowan dari jauh Gus. Ya. Mic-nya jangan dibawa pulang. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, orang Madura luar biasa ya. Berkahnya kiai. Yang anak muda bisa sholawatan mana? Anak kecil baju putih, kopiah putih. Wah, ini suaranya kayaknya bagus ini. Di situ aja, berdiri di situ, tenang. Mic-nya ke situ nanti. Wah, sarungnya batik, Gus Ikdam series. Wah, luar biasa. Nah ini anak kecil ini, istimewa ini. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Muhammad Gufron Aska Makmun. Muhammad Gufron. Panggilannya? Dipanggil Aska. Aska aslinya mana rumahnya? Kamal. Kaman itu Bangkalan. Ya. Aska kelas berapa? Kelas 6 6 SD. 6 SD. Cita-citanya pengen jadi apa besok itu? Jadi orang sukses. Wah, orang sukses. Sama menjadi kiai. Wah, yo kiai yo sukses. Wah, kabeh dipek dhewe. Wes siap. Enggak masalah. Lo himmah itu harus tinggi-tingginya. Cita-cita itu harus tinggi-tingginya. Bagus. Aska sekarang kelas 6. Anak nomor berapa? Anak nomor 3. Orang tua sehat semua? Alhamdulillah sehat. Orang tuanya apa? Kegiatannya di rumah? Kerja. Kerjanya apa? Umi jahit. Terus ayah? Ayah kerja di basmalah. Wah, luar biasa, tepuk tangan buat Aska. Coba mau melantunkan sholawat apa atau qasidah apa? Sholawat apa coba? Aska. Sallallahu sholawat Jibril. ala Muhammad. Izin. Yang lainnya itu yang agak panjang lah apa? Selain sholawat Jibril apa? Yasin. Surat Yasin itu sholawat. Al-Baqarah bisa naik. Apa? Sholawat apa? Hayyul Hadi. Ya itu yo. Biar diiringi hadroh. Allahumma sholli ala Muhammad. Hayyul Hadi bi ajmal dzikra. Sallu ma'ana wa na ya khudar wa huwa ibadi. Tepuk tangan buat Aska. Luar biasa, calon kiai pengusaha sukses. Wah, luar biasa. Alhamdulillah, semoga apa yang menjadi cita-citanya diijabah. Amin. Oke, karena masih kecil jangan dikasih uang banyak-banyak, bahaya. Kalau dikasih uang buat apa uangnya? Buat ditabung. Buat mondok Oh, buat mondok. Rencana mau mondok di sekitar sini? di Sidogiri. Wah, luar biasa, tepuk tangan. Masya Allah. Orang tua alumni Sidogiri?
Iya Gus. Masya Allah, Alhamdulillah calon santri ini berarti ya. Ya udah karena mau mondok ditabung kasih 1 juta. Terima kasih Gus. Nah, coba ucapannya untuk kampus Syekhona Muhammad Khalil apa? Semoga kampus Syekhona Muhammad Khalil semakin jaya dan banyak mahasiswanya. Tulus loh malahan doanya. Wah ini dapat nasi juga dari Lora Abdullah. Luar biasa itu. Makan nasinya Lora Abdullah langsung ngalim itu. Langsung hafal alfiyah bolak-balik. Amin. Amin. Ya, mohon maaf ya. Ya Gus. Kamu nggak ngantuk loh? Enggak Gus. Kenal sama saya? Iya Gus. Siapa saya namanya? Gus Iqdal. Oh, kenal di mana? Kenal dari TikTok sama YouTube. Ini ketemu pertama kali ini. Iya Gus. Oh, paham bahasa Jawa? Enggak. Oh, enggak paham. Pakai bahasa Madura berarti ya? Iya Gus. Enggak paham bahasa Jawa kok kenal saya ya? Berarti ngikuti saja ya, cuma Ya, ngikuti. ngerti dikit-dikit Gus. Oh, dikit-dikit. Nah, apa yang di ngerti? Gus Idam pernah ngomong apa contohnya? Lupa Gus. Oh, lupa. Siap. Ya udah gitu aja ya. Terima kasih Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Udah mic-nya biar dikembalikan. Masya Allah luar biasa. Mulai yang kecil, yang tua ada ya ini. Kalau yang depan-depan ini pakai bandu-bandu ini dari mana aja ini? Surabaya. Berangkat dari Surabaya? Masuk dari Surabaya. Coba Surabaya ini beneran apa enggak lagi? Akal. Alumni Ashol. Yang mana Surabaya ini Surabaya? Bilang. Alumni. Coba salam. Enggak usah berdiri gitu aja enggak apa-apa. Kelihatan lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Yanti Gus, Yanti. Rumahnya mana? Surabaya. Kalimas. Kali akeh Mas Gus. Oh, Kalimas Surabaya. Nggih. Terus ini berangkat dari Surabaya apa memang sudah tidur di sini hari-hari? Dari Surabaya Gus jam 3. Jam 3 sore. Ya Gus. Terus nyampe sini jam 4. Jam setengah 4. Jam Wah, banter banget jam 3 setengah 4 sudah nyampe sini. Naik ninja loh. sopere akas Gus. Oh, namanya Mbak Yanti. Nggih. Alumni. Alumni. Alumni kampus ini. Alumni pondok Gus. Alumni pondok. Lah kesini sama siapa? Sama kakak. Kakak. Lah itu beli bandu itu berapa? 15 Gus. 15. Oh, ada gambar saya itu loh. Oh, putranya berapa Mbak Yanti? 3. Glowing. Oh, umur berapa tuh jenengan kok anaknya 3? 38 Gus. Oh, umurnya 38. Setiap saya di sekitar Surabaya selalu hadir. Boten Gus. Ini pertama kali. Nggih. Karena di pondoknya. Nggih. Oh, ketemu saya juga pertama kali ini. Iya Gus. Oh, Masya Allah. Nggih. Sering sowan ke pondok. Hadir tok Gus kalau ada acara Gus. Oh, kalau ada acara. Siap. Ya itu, seorang santri itu kalau pengen terus nyambung alaqah batiniyahnya dengan gurunya itu ya harus sering sowan. Insya Allah berkah itu. Di rumah sekarang kegiatannya apa itu? Lakot teh Gus. Apa? Tedung. Tekdung turu. Nggih. Loh, lah suaminya kerja apa? Suami. Hujan dilake. Mic-nya itu gini kan, mic-nya itu. Suaminya kerja apa? Kerja Grab Gus. Oh, suaminya Grab. Nggih. Terus jenengan tekdung. Tedung Gus. Lah kok tekdung ya kreatif apalah. Tapi ngajar di TPQ apa-apa Iya, enggak? Gus. Tekdung tok.
Gak boleh kerja sama suami, Gus. Tek Dung hamil. Oh, iya tulang rusuk. Karena dia kan wanita tulang rusuk bukan tulang punggung. Wah. Siap. Ya itu loh, berkahnya jadi santri akhirnya mulia ini sama suaminya nggak boleh kerja sampai dimuliakan. Bangun-bangun hamil. Si mewah itu luar biasa, keren, top. Salam ke suaminya ya. Coba dites dulu. Ini Indonesia bener nggak ini Mbak Yanti? Pancasila coba Pancasila. Nggak usah diajari. Yo, nggak usah diajari Pancasila. Coba agak berdiri, separuh badan. Agak berdiri. Loh ini yang merintah Lora Nasi loh. Baik, ayo agak berdiri. Tek Dung. Ini biasanya Tek Dung ini gimana Tek Dung ini? Yo, Pancasila. Nggak usah diajari. Gak hafal, Gus. Loh, kalau nggak hafal tak pindah ke Australia nanti. Ayo coba. Ayo coba. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Siap. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nggih. 3. Persatuan Indonesia. 4. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Perwakilan opo? Marai Tek Dung kuwi mang lho. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam kemusyawaraan perwakilan 5 keadilan sosial bagi rakyat Madura. Rakyat mana nek? Mbak Yanti gak ngawaki. Marai Tek Dung itu loh. Tek Dung bangun hamil. Ya udah, Mbak Yanti, ini sebagai apa itu alumni lah. Doakan kampus Syekhona Muhammad Khalil ini, doakan biar gimana lah. Semoga kampus Syekhona Khalil makin jaya. Terus Sukses melahirkan. Disamakan dengan dirinya. Hobinya melahirkan ini. Tek Dung. Melahirkan apa? Ayo Mbak Yanti. Melahirkan apa? Melahirkan santri-santri yang sukses, Gus. Oh, Bu Rektor capek nanti suruh melahirkan terus. Aduh Mbak Yanti, Madura seneng aku malian yang Madura. Antik. Ya, habis ini langsung pulang. Pulang, Gus. Tek Dung. Gus. Gimana Lora? Besok hamil lagi. Ya udah. Wes, ini ada rezeki. Enggak tak hitung tadi. Banyak insya Allah. Makasih, Gus. Buat lahiran. Pusing. Itu makanan temennya dikasih nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Unik ya. Lengkap ini. Yang kecil. Tadi calon santri ada, yang nyantri Kalimantan ada. Ini Tek Dung. Kulayaum. Setiap hari Tek Dung terus. Ini ada wes ya Allah, Masya Allah, Alhamdulillah. Tapi luar biasa. Yang penting ini semuanya rukun ya. Rukun. Tapi ya itu tadi. Salah satu untuk mempertahankan kemakmuran ini atau kemerdekaan ini adalah. Jadi ada ulama itu mengatakan inna likulli natijatin muqaddimatun. Setiap hasil dari sebuah usaha itu pasti ada pendahulu-pendahulu yang luar biasa. Perjuangan pendahulu yang luar biasa. Kayak kampus ini bisa berdiri semegah ini, perjuangan pendahulu-pendahulunya juga luar biasa. Nah, wa muqaddimatul istiqlal untuk menghormati pendahulu-pendahulu kita itu apa? Bahkan untuk menghormati pendahulu-pendahulu kita yang mendirikan bangsa ini, termasuk mujahid fisabilillah itu apa caranya? Yakni adalah tarbiyatun nasiin. Meningkatkan pendidikan wa ta'limuhum dan mengajari ilmu.
generasi penerus bangsa itu tadi. Lah, ketika generasi penerus bangsa ini tadi kok ilmunya meningkat, pendidikannya meningkat, kampus-kampusnya itu yang kuliah banyak, yang belajar banyak, fa'alimul aulad tas'adul bilad, maka negara ini oleh Allah akan diberi kejayaan. Insya Allah kalau ingin kita maju bareng-bareng, tingkatkan pendidikan. Di Bangkalan tingkatkan, di Madura tingkatkan, di Indonesia tingkatkan. Insya Allah bangsa kita itu sulit nanti, diadu domba sulit. Dan saya minta tolong karena situasinya seperti ini nggih, ulama diadu domba, pemimpin diadu domba, jangan mudah menyimpulkan sesuatu yang belum kamu ketahui kebenarannya. Wala taqfu ma laisa laka bi'ilm. Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang belum kamu ketahui kebenarannya. Jangan mudah-mudah, jangan asal komentar, nggih. Ikuti yang baik, wis sesuatu yang baik karena memang sekarang itu ada pekerjaan baru. Orang ditugasi menjadi buzzer untuk mitnah ini, untuk apa. Nah ini memang ada pekerjaan baru seperti itu. Semoga Bangkalan ini kondusif dan baik-baik saja. Dan semoga yang nyantri ini tambah banyak dan ilmunya manfaat barokah. Mari kita bareng-bareng baca sholat nariyah agar umur kita tambah barokah, rizki kita barokah, keluarga kita juga barokah. Nanti dilanjut baca sholawat ashil agar kita semua dijauhkan dari musibah dan bala, jauhkan dari fitnah, jauhkan dari orang yang iri, dengki, hasud dan yang lain-lain. Terus nanti baca tasbih, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, agar kita semua itu mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Terus kita baca doa sapu jagat agar diberi kebaikan dunia akhirat. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-kurabu wa tuqada taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-uqadu wa tanfariju wa tuqada bihi al-hawaiju wa tunalu bihi al-raqaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal كل ما
Allahumma salli ala Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanallah walhamdulillah wa la ilaha wallahu akbar wa la haula ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula ولا قوة إلا بالله al-aliyyil azim subhanallah والحمد لله wa la ilaha ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا آتنا في dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار rabbana atina في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا وفي الآخرة وقنا adzaban nar rabbana آتنا الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا adzaban izin baca sholat Jibril bareng-bareng Lurah Nasih. Mic-nya coba minta sambil bahasa Madura ini, Lurah Nasih ini, vokal internasional. Nah, coba nanti tim Hadroh mengikuti. Tim Hadroh mengikuti. Tuh.